Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah PPP T3. Adapun anggota kelompok kami yaitu Devi Mutiara Sari sebagai Ketua Tim, Indra Yogi Prasetyo, Bado Febriansa, Jang Fajar Awaludin, dan Ayu Kamila. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Currency Recognition Audio Application. Untuk penjelasan awal akan disampaikan oleh Mas Indra Yogi Prasetyo. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama adalah permasalahan yang diangkat. Banyak pengguna termasuk penyandang disabilitas penglihatan, lansia, dan orang dengan penglihatan kurang jelas sulit membedakan nominal uang karena tampilannya mirip. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan transaksi, kerugian, dan ketergantungan pada orang lain. Sementara solusi yang cepat dan mudah digunakan masih terbatas. Solusi dan fitur utama. Aplikasi mobile berbasis augmented reality yang mendeteksi pecahan uang rupiah menggunakan kamera, lalu menampilkan hasil deteksi di layar dan membacakan nominalnya dengan suara. Fitur utama itu pengenalan uang otomatis berbasis computer vision, yang kedua output suara atau audio yang jelas, yang ketiga ada UI sederhana dan mudah digunakan oleh semua usia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Mbak Do. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada target pengguna dan manfaatnya. Target penggunanya, poin pertama ada penyandang low vision atau gangguan penglihatan ringan maupun sedang. Lalu poin kedua ada lansia yang kesulitan membaca angka kecil pada uang kertas. Lalu ada petugas kasir atau relawan yang melayani pengguna dengan kebutuhan khusus. Lalu di poin ketiga ada masyarakat umum yang ingin alat bantu cek uang secara cepat. Pun manfaatnya ada yang pertama ada membantu pengguna mengenali nilai uang dengan lebih percaya diri. Poin kedua ada mengurangi risiko salah nominal saat menerima atau membayar uang tunai. Ketiga ada mendukung inklusi keuangan dan aksesibilitas dari layanan digital. Yang terakhir menjadi bukti konsep penerapan AI plus AR di konteks lokal ataupun rupiah. Lalu di sini ada timeline projectnya. Pertama di tahap inisiasi ada di awal November, di tanggal 9 November. Yang pertama ada pembagian peran, ada perumusan masalah dan kriteria keberhasilan. Lalu di bulan November juga sampai awal Desember ada studi dataset dan model workflow, ada perancangan arsitektur sistem, lalu ada setup Unity dan Vuforia. Lalu di bulan Desember sampai Januari ada tahap implementasi, yang di mana ada script integrasi API workflow yang dimana untuk menghubungkan aplikasi dengan sistem deteksi objek AI. Lalu ada loop auto capture dan umpan balik suara, dan implementasi UI UX aplikasi. Lalu yang di terakhir di tahap pengujian ada di bulan Januari, di bulan ini, di mana ada pengujian fungsional dengan ruang asli, perbaikan dan polishing UX. Lalu akhir di bulan Januari ini ada tahap penyampaian atau finalisasi dokumentasi teknis, penyusunan pitch deck, dan rekaman upload vlog presentasi. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Fajar. Oke, terima kasih Mas Bado. Jadi untuk selanjutnya ini membahas masalah scope dan deliverable. Untuk scope dari proyek ini yaitu fitur utama deteksi uang rupiah berbasis augmented reality. Kemudian teknologi dan sistem menggunakan Unity, Vuforia, kemudian menggunakan RoboFlow API untuk dataset modelingnya, dan TTS Text to Speech dari Google. Kemudian untuk data dan model AI untuk pecahan rupiah, serta pengujian fungsional dan performa aplikasi. Untuk deliverable-nya yaitu berupa dokumen dan laporan, kemudian ada desain
aplikasi, kemudian artefak pendukung seperti buat Trello dan Gantt chart proyek, kemudian pengujian dan validasi, dan yang terakhir yaitu media komunikasi seperti pitch deck dan video presentasi proyek. Next. Nah, selanjutnya untuk estimasi anggaran dan sumber daya. Untuk role tim, pembagian timnya, yang pertama dari Mbak Devi Mutiara Sari sebagai Project Manager, kemudian Mas Bakdo Febriansyah sebagai AI atau Computer Vision Engineer, kemudian Mbak Ayu Kamila sebagai Mobile Developer dan Testing, dan selanjutnya Mas Indra Yogi Prasetya sebagai UI atau UX Designer dan Dokumentasi, dan saya sendiri Ujang Fajar Awaludin sebagai programmer. Untuk tools dan infrastruktur yang dibutuhkan yaitu menggunakan Unity plus Vuforia Engine, kemudian RoboFlow sebagai modeling deteksi rupiah dan Cloud API, kemudian Trello untuk manajemen tugas dan timeline, dan yang terakhir menggunakan Google Slide untuk desain presentasi. Adapun estimasi biayanya yaitu berdasarkan Mendes ya, referensi dari Jobstreet tahun 2025, untuk project manager kita asumsikan 47 Mendes, terus sistem analis 23 Mendes, AI engineer 28 Mendes, programmer 64 Mendes, tester 10 Mendes, dengan total biaya kisaran estimasi sekitar Rp606.100.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi Mutiara. Ya, terima kasih Mas Ujang. Berikutnya terkait resiko proyek dan mitigasinya. Yang pertama terdapat akurasi pengenalan atau deteksi yang rendah. Nah, ini impact-nya berupa hasil salah menjadikan UX yang buruk. Nah, kemungkinannya bisa sedang ke tinggi, dan untuk mitigasinya yaitu untuk fine tuning modelnya dan menggunakan model yang terbukti seperti Whisper atau Google. Kemudian tambah noise filtering dan juga post processing. Kemudian yang kedua terdapat kualitas audio yang buruk, terdapat noise dan seperti juga mic yang jelek. Nah, mungkin dampaknya data tidak terbaca, hasilnya juga tidak konsisten. Kemungkinan munculnya mungkin tinggi, dan juga untuk mitigasinya yaitu untuk menambahkan noise reduction, echo cancelling, dan memberikan instruksi kepada pengguna. Kemudian yang ketiga, untuk resikonya terdapat performa aplikasi yang lambat. Nah, impact-nya user akan merasa aplikasinya lag atau lambat, kemudian aplikasinya juga tidak responsif. Kemungkinan ditemukannya mungkin sedang, dan untuk mitigasinya yaitu perlu mengoptimasi model atau quantization menggunakan cloud inference dan juga streaming recognition. Kemudian untuk resiko yang keempat terdapat gagal integrasi dengan API pihak ketiga. Impact-nya berupa fitur voice recognition yang berhenti bekerja. Kemungkinan ditemukannya rendah ke sedang, dan untuk mitigasinya dari kami perlu menyediakan fallback API dan juga validasi format audio dan juga monitoring API. Dan yang kelima dan terakhir, terdapat kebocoran data suara, yang mana dampaknya yaitu pelanggaran privasi dan risiko hukum, yang kemungkinannya itu rendah. Dan untuk mitigasinya dari kami perlu melakukan enkripsi data, lalu melakukan pembatasan akses, lalu untuk menghapus data setelah pemrosesan. Kemudian untuk slide selanjutnya terkait metodologi manajemen proyek. Nah, untuk proyek ini dikelola dengan pendekatan agile berbasis Kanban menggunakan Trello. Setiap pekerjaan dipecah menjadi kartu yang berisi deskripsi singkat, PIC, dan juga tenggat waktu. Lalu dipindahkan secara bertahap dari kolom backlog ke this week, in progress, kemudian review QA, dan yang terakhir itu done sesuai dengan perkembangan tim. Namun untuk perkembangan terakhir tim kami, untuk beberapa terlewat dari due date seperti yang bisa dilihat pada gambar, dan beberapa masih dalam tahap review seperti untuk rekaman video ini dan juga untuk dokumentasi teknis.
Dan selanjutnya untuk demo akan dibawakan oleh Mas Ujang Fajar Awaludin. Silakan Mas Ujang. Terdeteksi 5.085,7 terdeteksi 75.092 terdeteksi 5.088,6%. Terdeteksi 10.085,4%. Terdeteksi 75.050 terdeteksi 100.094,8%. 2%. Terdeteksi 10.090, terdeteksi 50.065,5%. Terdeteksi 10.066, terdeteksi 50.053,3%. Terdeteksi 50.070, terdeteksi 50.072,4%. Proyek ini adalah langkah nyata menuju aksesibilitas dan kemandirian bagi tunanetra, lansia, dan pengguna dengan keterbatasan penglihatan. Dengan teknologi pengenalan mata uang berbasis audio, kami menghadirkan solusi yang sederhana, aman, dan berdampak sosial tinggi. Kami mengundang Anda untuk berkolaborasi dan berinvestasi bersama kami dalam membangun teknologi yang lebih akurat dan scalable, menjangkau jutaan pengguna yang selama ini terpinggirkan, dan menciptakan nilai bisnis berkelanjutan sekaligus dampak sosial nyata. Bersama, kita dapat membangun masa depan di mana setiap orang dapat bertransaksi dengan percaya diri dan mandiri tanpa terkecuali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.